Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang asas black. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aisyah Nelawati dari absen 2. Saya Muhammad Farel Akil dari absen 23. Saya Fadia Adrisi dari absen 18. Saya Dianti dari absen 13. Kalau itu langsung saja kita ke videonya. Sekedar. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu asas Black? Oke, jadi ada seorang ilmuwan yang bernama Joseph Black melakukan percobaan yang dimana dia mencampurkan dua buah zat. Zat pertama bersuhu tinggi dan zat kedua yang bersuhu rendah. Hasil dari percobaan tersebut adalah zat bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat bersuhu rendah akan cenderung menyerap atau menerima kalor. Sehingga dari percobaan ini dihasilkan sebuah asas yang disebut dengan asas Black, yang bunyinya adalah banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang bersuhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Contohnya nih, saat kita mandi menggunakan air hangat, nah dimana air hangat itu dihasilkan dari air panas bercampur dengan air dingin. Air panas yang bersuhu tinggi dan air dingin bersuhu rendah itu akan menjadi satu karena air panas melepaskan kalor dan air dingin menyerap kalor, sehingga dari percampuran tersebut menghasilkan suhu yang disebut dengan air hangat. Itu tadi adalah pengertian dari asas Black. Untuk rumusnya apa ya kira-kira? Asas Black bisa dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Untuk Q sendiri bisa dirumuskan dengan MC delta T. Maka penjabaran dari Q lepas sama dengan Q terima adalah M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Untuk mencari delta T1 Q lepas bisa dicari dengan T1 dikurangi TC, dan untuk mencari delta T2 Q terima bisa dicari dengan TC dikurangi T2, di mana M1 adalah massa benda 1 yang bersuhu tinggi, M2 adalah massa benda 2 yang bersuhu rendah, C1 adalah kalor jenis benda 1, C2 adalah kalor jenis benda 2, T1 adalah suhu mula-mula benda 1, T2 adalah suhu mula-mula benda 2, TC adalah suhu campuran benda 1 dan 2. Baik, contoh soalnya adalah air mendidih 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci berisi 400 ml air bersuhu 35 derajat Celcius. Setelah terjadi keseimbangan thermal, maka suhu campurannya adalah baik, kita mempunyai diketahui yaitu TL atau suhu yang tertinggi ada 100 derajat Celcius dan TS suhu yang terendah ada 35 derajat Celcius. Dan kita juga sudah memiliki diketahuinya kalor jenis air yaitu 1,0. Lalu kita juga memiliki ml yaitu 250 gram dan ms 400 gram, dan yang ditanya ada T. Maka suhu campurannya adalah, mari ke pembahasan soal. Untuk mengerjakan soal tersebut kita dapat menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q terima, atau ML dikali CL dikali delta TL sama dengan MS dikali CS dikali delta TS. Lalu kita masukkan lagi ke rumus delta TL, kita menggunakan TL min T, yang delta TS kita menggunakan T min TS. Lalu 250 gram dikali 1 kal per gram derajat Celcius dikali 100 derajat min T sama dengan 400 gram dikali 1 kal per G derajat Celcius dikali T min 35 derajat. Lalu kita bisa coret 1 kal sama 1 kalnya dicoret, lalu 250 gram sama 400 gramnya juga dicoret. Lalu 25 dikali 100 derajat sama dengan 2500 derajat, 25 dikali min T sama dengan min 25T, 40 dikali T sama dengan 40T, 40 dikali min 35 derajat sama dengan min 1400 derajat Celcius. Lalu yang derajat Celcius dijadikan 1 sehingga hasilnya 3900 derajat Celcius sama dengan 65T. T sama dengan 3900 per 65 sama dengan 60 derajat Celcius.